Halo semuanya, back to channel Emilia 28. Sebelumnya, kenalkan nama saya Emilia Putri Wayuni. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jendara Gita, Bandar Lampung. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat sebuah media pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil sebuah media pembelajaran mengenai sarana puja dalam agama Buddha. Nah, sebelum saya lanjut dan menjelaskan apa saja sih sarana puja dalam agama Buddha itu, nah di sini itu yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis puja, lalu ada manfaat puja, sikap melakukan puja, prasarana puja, dan sarana puja. Nah, let's go, mari kita lanjut dan kita jelaskan apa saja sih sarana puja dalam agama Buddha. Nah, yaitu yang pertama, pengertian dan jenis-jenis puja. Nah, dalam agama Buddha, puja yang artinya menghormat dan kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta yang berbunyi Pujana Pujanya Etang Manggala Mutama. Itu yang artinya yang patut dihormati. Nah, itu yang diantaranya adalah Buddha, orang tua, guru, orang suci, dan orang-orang yang memiliki moral baik. Lalu ada pun juga jenis-jenis puja, yaitu ada dua macam puja, yaitu yang pertama Amisa puja, ya artinya menghormat dengan materi atau benda, yang misalnya memuja dengan mempersembahkan bunga, lilin, cendana, dupa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah Pati-pati puja, yang artinya menghormat dengan melaksanakan ajaran Dhamma atau mempraktekkan sila, samadhi, dan panna. Nah, tadi pengertian dan jenis-jenis puja. Selanjutnya ada manfaat puja. Nah, manfaat puja ini itu merupakan salah satu kegiatan umum yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai sarana untuk memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu dengan mengikuti puja bakti di wihara secara teratur. Seseorang akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu diantaranya meningkatkan dan memperkuat sada atau keyakinan kepada Tiratana, Buddha, dan Ma dan Sangha, yaitu bisa meningkatkannya sebuah keyakinan. Lalu dengan mengulang pembacaan parita, seseorang akan menumbuh kembangkan pengertian dan pandangan benar, karena di dalam parita mengandung kata-kata kebenaran ajaran Sang Buddha, yaitu dengan mengulangnya pembacaan parita. Lalu menghindari perbuatan tidak bajik atau dengan menjalankan Pancasila Buddhis, sehingga menjauhkan seseorang dari akibat karma buruk atau tindakan yang tidak baik. Lalu ada juga mengembangkan konsentrasi ceramah Dhamma dan memperhatikan penuh ketika melakukan meditasi bersama. Nah, ketika kita melakukan meditasi dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi yang benar, di sini kita akan memperoleh atau mendapatkan konsentrasi yang baik. Lalu menambah pengetahuan Dhamma atau pandangan benar, juga kebajikan ketika mendengarkan. Nah, di sini itu maksudnya itu ketika sedang di wihara mendengarkan anggota sangga atau rombongan pandita yang sedang berceramah atau sharing Dhamma, kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan Dhamma yang luar biasa atau kebajikan yang sangat baik. Lalu selanjutnya yaitu sikap melakukan puja, yaitu diantaranya ada 3 sikap melakukan puja, yaitu yang pertama ada Anjali, lalu ada Namaskara, ada pun juga Pandikina atau Pradaksina. Yaitu yang pertama itu Anjali, ada sikap menghormat dengan cara merangkapkan kedua telapak tangan membentuk seperti kucup teratai. Umumnya sikap Anjali ini dilakukan di depan dada. Nah, yaitu saya berikan contohnya yang di bawah ya. Penjelasan yaitu contohnya seorang perempuan yang sedang beranjali dan membentuk
seperti kucup teratai tangannya, lalu dilakukannya di depan dada. Yang kedua itu namaskara adalah sikap bersujud dengan 5 titik, itu diantaranya ada lutut, ujung jari, kaki, dahi, siku, dan telapak tangan yang biasanya menyentuh lantai kepada objek yang dipuja. Umumnya sikap ini disertai dengan sikap anjali. Nah, disitu ada contohnya, yaitu di bawah penjelasan ya, ada contohnya, ada seseorang yang sedang namaskara di depan altar. Lalu pada kina atau pradasina, sikap yang mengelilingi objek yang dipuja dengan bahu kanan menghadap pada objek yang dipuja. Bentuk menghormat dengan cara ini biasanya muncul dalam literatur Pali sebagai pada kinam karoti. Itu contohnya ya, ada di bawah, itu ada seorang sangga yang melakukan padakina atau pradasina di sebuah candi Borobudur. Lalu selanjutnya ada prasarana puja. Nah teman-teman, di sini ada 5 prasarana puja, yaitu diantaranya ada vihara, cetiya, altar, stupa, dan pagoda. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari prasarana puja tersebut. Itu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai wihara. Itu adalah tempat pelaksanaan puja yang merupakan kompleks bangunan yang mempunyai sana yang lengkap yang meliputi yang pertama ada Upasatagara atau gedung Upasata. Upasatagara ini memiliki kegunaan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara petabisan biku atau bikuni, samanera-samaneri, ataupun tempat mempersembahkan jubah katina, tempat membacakan patimokkha, dan tempat membahas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang biku dan bikuni. Lalu pun ada pun juga dhammasala, adalah tempat untuk mendengarkan dhamma dan juga tempat untuk melaksanakan puja bakti. Dan adapun kuti adalah tempat untuk biku dan bikuni berdiam atau tinggal. Dan perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan satu set Tripitaka. Nah, vihara ini yaitu dia adalah bangunan yang mempunyai sana yang lengkap dan sangat luas, yang besar daripada bangunan cetiya yang lebih kecil daripada wihara yang sangat besar. Nah, itu contohnya ada di bawah ya, ada sebuah wihara. Lalu selanjutnya ada cetiya, yaitu adalah bangunan yang lebih kecil daripada wihara, yang biasanya hanya terdapat bakti sala untuk melaksanakan kebaktian. Nah, ada beberapa macam cetiya, yaitu yang pertama diantaranya Dhamma cetiya adalah cetiya yang memiliki satu set Tripitaka yang lengkap. Kemudian ada Datu cetiya adalah cetiya yang memiliki relik Buddha. Yang ketiga ada Pariboga cetiya, adalah cetiya yang memiliki barang-barang peninggalan Buddha. Dan Udesika cetiya adalah cetiya yang hanya memiliki gambar Buddha ataupun rupang Buddha. Nah, cetiya ini adalah bangunannya lebih kecil daripada wihara. Dan itulah contohnya ada di bawah penjelasannya, ada sebuah gambar cetiya. Dan selanjutnya ada altar. Nah, altar ini merupakan tempat meletakkannya simbol-simbol atau lambang-lambang kesucian agama Buddha. Nah, seperti diantaranya yaitu ada Buddha melambangkan penghormatan kepada Sang Buddha. Lalu lilin melambangkan penerangan Dhamma Sang Buddha. Dupa atau hiyo yang melambangkan keharuman Dhamma Sang Buddha. Lalu bunga melambangkan anicca atau ketidakkekalan. Lalu air yang dianggap memiliki sifat seperti itu dapat membersihkan noda-noda, dapat memberikan tenaga kepada makhluk-makhluk, dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan, lalu selalu mencari tempat yang rendah atau tidak sombong. Dan adapun buah yang melambangkan kama-kama kita. Selain itu juga sebagai lambang dari rasa terima kasih. Nah, itu ada di bawah penjelasan ada sebuah
gambar altar. Nah, di situ ada sebuah rupang Buddha, lalu ada pun juga lilin, dupa dan hiyo, ada pun bunga, air dan buah. Lalu selanjutnya yaitu ada stupa, yaitu berbentuk atau melambangkan pemikiran yang terpusat, yaitu merupakan tempat untuk menyimpan sebuah relik Buddha atau para arahat. Di sini saya mengambil sebuah gambar, yaitu stupa di sebuah candi Borobudur. Lalu ada pun juga pagoda, yaitu memiliki fungsi yang sama dengan stupa, yaitu untuk menyimpan sebuah relik orang suci yang merupakan budaya dari Cina. Nah, bangunan ini selalu ganjil dan ujungnya runcing. Nah, seperti gambar yang di bawah itu ya, sebuah gambar di bawah penjelasan ini, itu bangunannya itu selalu ganjil dan ujungnya runcing. Terus selanjutnya sarana puja. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh parita suci. Nah, biasanya parita suci ini digunakan ketika kita akan melaksanakan puja bakti atau melafalkan syair-syair suci. Nah, lalu gong atau genta, yaitu di sini biasanya dipakai ketika akan mulainya puja bakti. Nah, ketika sebuah gong atau genta yang dibunyikan atau dipukul sebanyak 3 kali, itu biasanya menandakan puja bakti akan segera dimulai. Nah, inilah contoh sarana puja. Nah, inilah tadi adalah penjelasan mengenai sarana puja dalam agama Buddha. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya bagi kepada teman-teman semua mengenai sarana puja dalam agama Buddha ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like, subscribe, share, dan komen YouTube Emilia28. Nah, saya akhiri. Selamat sore, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bye-bye semuanya, thank you.